Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun bagi Ibu Bapak, Saudara-saudariku, sahabat-sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Hari ini senang sekali saya Pendeta Stefanus Lim boleh bertemu mengunjungi ibu bapak saudara-saudari dalam sebuah acara kuliah Alkitab malam atau kalam. Hari ini Kamis 3 Juni 2021, ibu bapak saudara-saudari dan saya akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat 2 dengan tema yang menarik, jangan lupakan kebaikannya. Nah, ibu bapak saudaraku terkasih, melewati masa pandemi, hari-hari yang berat dan sulit, ternyata Tuhan tetap selalu baik buat hidup kita semua. Jadi jangan pernah lupakan kebaikannya. Ayo kita mengawali kalam saat hari ini dengan nyanyian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab sungguh engkau layak dipuja, engkau sangat baik. Kami mau bersorak, haleluya. Ayo kita nyanyikan lagu ini penuh semangat, penuh sukacita. Mari saudaraku, dengan penuh kegembiraan hati kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyi penuh sukacita bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh bertemu melalui acara kalam kuliah Alkitab malam. Kami rindu di dalam sukacita pertemuan ini kami diperlengkapi dengan sabda firman-Mu. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan hati Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami alami di dalam melewati hari-hari yang sulit pada masa pandemi seperti ini. Betapa Tuhan sungguh Engkau tetap baik kepada kami. Dan ajari kami tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami akan membuka hati untuk taat kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bersabdalah untuk kami. Kami rindukan firman-Mu Bapa. Kami siap menyambut pelayanan sabda Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, inilah tema kalam saat ini. Jangan lupakan kebaikannya. Kita akan sama-sama merenungkan sabda firman Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat yang kedua. Ibu Bapak, saudaraku, ayo kita mendalami firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama membaca dari Mazmur 103 ayat yang kedua. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya mengucapkan, membaca bareng-bareng demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik kalau kepada kita diingatkan tentang pentingnya memiliki hati yang siap memuji-muji Tuhan ketika kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Nah, bicara tentang bagaimana manusia itu gampang melupakan kebaikan, saya tertarik dengan membandingkan lewat perumpamaan gula pasir yang sering dilupakan. Betulkah? Gula pasir itu sering dilupakan. Apa yang terjadi? Lihatlah, ibu bapak, saudaraku, kita bisa melihat bagaimana dalam gambar ini kita temukan ada segelas teh. Kita tahu gula pasir itu yang memberi rasa pada teh ini. Tapi orang pasti menyebutnya ini teh manis. Enggak pernah disebut teh gula, ya kan? Nah, menarik sekali, gula pasir itu tetap ikhlas, larut dalam memberi rasa manis. Atau kita bandingkan lagi dengan gambar ini. Gambar apakah ini? Gambar secangkir kopi. Lihat, gula pasir memberi rasa manis pada secangkir kopi ini. Tetapi orang pasti menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Dan kita pun tahu bagaimana gula pasir tetap ikhlas, larut dalam memberi rasa manis, walaupun dirinya tidak disebut sama sekali. Menarik, kita bandingkan lagi dengan gambar ini. Gambar apakah itu? Ketika gula pasir memberi rasa manis pada es jeruk, pasti orang menyebut ini es jeruk manis. Ya, enggak pernah orang sebut ini es jeruk gula. Tapi gula pasir tetap ikhlas, larut dalam memberi rasa manis, bukan? Atau ketika kita bandingkan dengan gambar yang satu ini, pasti orang menyebutnya ini roti manis. Ya, enggak pernah disebut roti gula. Namun demikian, gula pasir tetap ikhlas, larut dalam memberi rasa manis. Ibu bapak, saudaraku, atau ketika kita melihat gambar ini, apa yang orang katakan? Orang pasti menyebut ini sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Namun demikian, gula pasir tetap ikhlas, larut dalam memberi rasa manis. Nah, nanti kapan gula itu mulai disebut dan muncul namanya? Sedih kalau ternyata
Gula itu baru disebut ketika berhubungan dengan penyakit. Ya, orang katakan nih sakit gula atau diabetes mellitus. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik. Dari kisah perumpamaan ini, saya mau mengatakan kepada ibu bapak, saudara-saudari, bagaimana memang di dunia ini manusia memiliki kecenderungan hidup yang aneh. Apa kecenderungan hidup manusia yang aneh? Yang pertama, manusia itu gampang melupakan yang baik. Kebaikan-kebaikan itu seringkali dengan mudah dilupakan begitu saja. Lah terus yang diingat apa Pak Pendeta? Namun ternyata justru yang tetap diingat terus itu hal-hal yang buruk-buruk, ya kan? Ini kecenderungan manusia pada umumnya. Apakah kita sebagai pengikut Kristus memiliki kecenderungan hidup seperti ini, dan apa yang harus kita lakukan kalau ternyata walaupun aku sudah jadi seorang anak Tuhan, hidupku mudah melupakan kebaikan-kebaikan, bahkan yang aku ingat yang buruk-buruk. Apa yang harus aku ubah? Inilah karakter yang harus diubah Tuhan. Karakter yang baru, karakter yang Tuhan mau taruh dalam hidup saudara dan saya. Apakah itu? Ayo kita belajar melupakan hal-hal yang buruk. Buat apa itu disimpan? Untuk apa itu diingat-ingat? Untuk apa itu terus dipertahankan ada di dalam memori ingatan kita? Lupakan yang buruk. Biarlah itu berlalu, gak usah diingat-ingat lagi. Lalu apa yang harus aku ingat ya Tuhan? Ingatlah hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat hidupmu bergembira, hal-hal yang membuat hidupmu bersuka cita. Bukankah ini karakter yang memang mesti kita miliki, saudaraku? Saya jadi ingat kisah tentang pasangan suami istri. Ketika mereka melewati hidup pernikahan itu begitu baiknya. Sampai semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin engkau memiliki kehidupan rumah tangga tampak berjalan begitu baik? Apa rahasianya? Apa resepnya? Pasangan suami istri ini kemudian menceritakan. Andai kata kami boleh menceritakan apa kekurangan pasanganku dan apa kelebihan pasanganku, itu yang membuat kami bisa terus bertahan. Lalu orang-orang bertanya, tolong sebutkan masing-masing sebagai suami, sebagai istri, tanyakan apa kekurangan pasanganku. Pasangan suami istri ini mengatakan dengan jujur, ibu bapak, kalau jujur kami berkata, kekurangan pasanganku itu ada berapa? Kami katakan dengan tegas, pasanganku ini punya kekurangan sebanyak bintang-bintang di langit. Artinya pasanganku itu punya kekurangan banyak sekali. Sebanyak bintang-bintang di langit. Oh ya? Lah terus apa kelebihan pasanganmu? Semua orang bertanya-tanya. Lalu pasangan suami istri ini dengan jujur mengatakan, kalau kami ditanya apa kelebihan pasanganku, kami sepakat. Kelebihan pasanganku itu sedikit sekali, sedikit banget. Kelebihannya seperti matahari di langit. Artinya cuma satu kelebihannya.
Enggak seperti bintang-bintang di langit yang banyak sekali. Kelebihan pasanganku cuman seperti matahari di langit. Lalu orang-orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kalau pasanganmu kekurangannya banyak sekali seperti bintang di langit, sementara kelebihan pasanganmu itu sedikit sekali seperti matahari di langit, kok bisa terus bertahan? Apa rahasianya? Lalu pasangan suami istri ini tersenyum dan mengatakan dengan romantis sekali, tahukah engkau, semua bintang di langit jadi tidak terlihat saat matahari terbit. Wow, so sweet ya. Semua kekurangan pasanganku jadi tidak terlihat kalau kami menemukan betapa ada kelebihan pasanganku. Kami mau untuk terus mengingat kelebihan pasangan hidupku ini, bukan mengingat-ingat kekurangan-kekurangannya. Benarkah ini penting untuk dimiliki dalam kehidupan pasangan suami istri, terlebih pasangan-pasangan yang dikaruniai Tuhan anak-anak? Saya kagum dengan seorang psikolog anak, namanya Haim Jinot. Apa yang dia katakan lewat tulisannya, psikolog anak Haim Jinot ini mengatakan, tahukah engkau, anak-anak itu seperti lapisan semen yang masih basah. Apa saja yang jatuh pada mereka akan sangat membekas. Nah, kalau dunia psikologi anak itu seperti ini, persoalannya apa yang sedang kita taruh di dalam hari-hari anak-anak kita bertumbuh? Apakah akan menimbulkan kesan yang baik dalam hidup anak-anak kami? Ketika kami sebagai orang tua saling menjaga pasangan kami, ketika kami mencoba mempertahankan rumah tangga kami hidup di dalam firman-firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku, hari ini ayo kita bersama-sama dengan pemazmur berani berkata, dan boleh kita baca bareng-bareng seperti pemazmur mengatakan apa? Ayo kita baca bersama begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita diajak memuji-muji Tuhan, kalau hari ini kita diajak untuk terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan, saya kagum dengan seorang anak Tuhan yang berkata, Pak Pendeta, kalau aku mengenang pertolongan Tuhan dalam hidupku, maka tak henti-hentinya aku mau bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Kenapa? Dia katakan dengan jujur, bagaimana Tuhan itu memberi lebih dari apa yang didoakan. Tuhan memberi lebih daripada apa yang aku pikirkan. Luar biasa. Ibu bapak saudaraku, benarkah kita dalam masa-masa pandemi seperti ini perlu fokus untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Itu yang membuat hidup kita bergembira. Itu yang membuat kita sanggup untuk terus bertahan melewati masa-masa yang sukar sekalipun. Saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang seorang muda yang gagah, yang ganteng. Siapa dia? Dia namanya Ron Hagee. Sayang, sekarang dia harus duduk pada sebuah kursi roda, dan itu pun harus diikat badannya pada kursi roda ini. Kenapa dia? Siapakah Ron Hagee ini? Ibu bapak saudaraku, lihatlah
postur perawakan tubuhnya itu tinggi besar. Sungguh Tuhan karuniakan kepada Ron Hagee ini kemampuan untuk menjuarai berbagai bidang olahraga. Ron Hagee adalah seorang atlet sekolah sejak masa mudanya dulu. Sungguh kalau ia mengikuti cabang-cabang olahraga selalu membawa kemenangan dan membawa nama harum bagi sekolah yang diwakilinya. Ron Hagee, anak muda yang sangat berbakat di bidang olahraga. Dia sungguh-sungguh seorang atlet andalan sekolah. Nah, saking gemarnya berolahraga, waktu itu Ron Hagee juga berolahraga berselancar. Ya. Tepatnya pada saat umur 18 tahun. Apa yang terjadi? Memang dia cukup mahir untuk ikut berselancar saat itu. Tapi ada peristiwa yang tidak mungkin terlupakan. Bagaimana di saat ia berselancar di tengah-tengah laut itu, tiba-tiba cuaca berubah, arah angin berubah. Ron Hagee tergulung ombak dan ombak yang besar itu ternyata melontarkan tubuh Ron Hagee mengenai batu karang yang ada di pinggir pantai itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ron Hagee mengalami kecelakaan ini langsung patah lehernya. Dan Ron Hagee ketika mengalami patah leher, dia rasakan bagaimana syaraf-syaraf di tubuhnya sangat terganggu. Ron Hagee mengalami kedua tangan dan kedua kakinya menjadi lumpuh sekarang. Bahkan keseimbangan tubuhnya pun terganggu. Jadi kalau duduk di kursi roda itu pun harus diikat. Karena kalau tidak diikat tubuhnya ini akan limbung. Tubuhnya ini tidak punya keseimbangan yang baik. Dan lebih dari itu, Ron Hagee bercerita, aku yang dulu seorang anak muda yang lincah. Aku seorang atlet yang sungguh-sungguh menguasai berbagai macam gerakan tubuh. Sekarang hanya bisa duduk di kursi roda, itu pun tanganku lumpuh, kakiku lumpuh, bahkan harus diikat dengan sabuk pengaman seperti ini. Membuat aku menjadi anak muda yang putus asa. Hidupku berubah total, aku menjadi laki-laki yang pemarah. Aku merasa sangat mengasihani diriku. Kenapa aku harus mengalami hidup seperti ini? Apakah Tuhan membiarkan Ron Hagee mengalami keadaan seperti ini berlarut-larut? Sampai suatu saat didampingi oleh mama terkasih, Ron Hagee menemukan apa yang bisa aku lakukan di dalam keterbatasan tubuhku seperti ini. Ia menulis buku yang indah sekali. Buku yang berjudul Never Give Up. Ya, jangan mudah menyerah. Aku enggak boleh menyerah dengan keadaan ini. Dan apa yang ditulis dalam buku Never Give Up tadi, Ron Hagee pertama mengakui bahwa aku adalah model yang digulung untuk Tuhan. Kalau aku selama ini memiliki kemampuan hebat di bidang olahraga, tapi sejak ombak di tengah laut itu menggulung hidupku,
dan aku terbentur karang yang keras. Jujur aku mengatakan, aku lumpuh. Dan kelumpuhan ini tidak lagi bisa diobati apapun. Lumpuh ini sudah tidak bisa berubah. Tetapi pikiranku belum lumpuh. Tuhan masih memberikan kepadaku cara berpikir yang baik. Dan aku ingin mengkomunikasikan pikiranku ini. Sungguh supaya aku bisa menjangkau orang-orang yang hidupnya sedang terluka seperti aku. Itu yang Ron Hagee tuliskan. Apa yang bisa dilakukan Ron Hagee sejak ia berada di kursi roda. Dia katakan, hidupku di masa sekarang ini memang tidak lagi bisa lincah di arena gelanggang olahraga manapun. Tapi bukankah Tuhan memberikan talenta kepadaku bukan hanya di dunia olahraga? Talenta apa yang Tuhan beri padaku? Tuhan itu memberikan kepadaku cara berpikir di bidang seni lukis. Apa yang bisa aku lakukan kalau tanganku lumpuh padahal aku punya ide-ide tentang lukisan? Tidak masalah. Ron Hagee masa kini akan dikenal oleh dunia. Bagaimana Tuhan hadirkan Ron Hagee untuk menjadi sosok penceramah, menjadi sosok motivator, menjadi sosok penasehat ketika ia mampu melukis dengan menggunakan mulut. Luar biasa, sudah ada lebih dari 1.000 karya lukisan Ron Hagee yang ia lukis dengan mulutnya. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, bagaimana cara Ron Hagee melukis dengan mulut? Ini gambarnya. Ia akan mempersiapkan kanvas yang akan dilukis. Ia siapkan cat dalam wadah-wadah yang ia taruh. Dan sekarang lihat pada bagian bibir mulut itu. Bagaimana Ron Hagee menggigit sebatang kuas. Dengan kuas yang digigit pada bibir dan mulutnya, Ron Hagee masih bisa menghasilkan karya-karya lukisan yang hebat. Luar biasa. Tuhan tunjukkan betapa kebaikan Tuhan itu tidak pernah terhilang dalam hidup Ron Hagee. Melalui karya lukisan dengan menggunakan mulut seperti ini, Ron Hagee diundang di berbagai acara-acara yang luar biasa. Ketika Ron Hagee dihadirkan untuk menjadi narasumber, berkisah, menyemangati, memotivasi siapapun bahwa Tuhan itu sungguh tetap baik dan sungguh akan selalu baik. Ron Hagee pasti diundang sebagai tamu kehormatan, menceritakan pengalaman-pengalaman imannya di dalam Tuhan, dan ia akan mendapatkan kalungan bunga yang ia taruh dan diletakkan di situ sebagai bentuk penghargaan atas kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ron Hagee banyak menceritakan tentang kasih cinta Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidupku. Bahkan ia memperkenalkan, inilah keluargaku. Tuhan memberikan kepadaku seorang istri yang setia, mendampingi aku walaupun aku ini lumpuh, walaupun tubuhku tidak lagi bisa energik seperti dulu lagi. Tapi istriku, dia adalah perempuan yang menyemangati aku. Bahkan kami dikaruniai seorang anak perempuan kecil. Anak perempuan kami selalu bangga mengatakan, kami bersyukur ada di tengah keluarga seperti ini. Bagaimana keluarga ini
merayakan sukacita ketika anaknya naik kelas, lulus sekolah, diwisuda pada waktu masih kecil. Sang anak merasa bersyukur. Papahku hebat, mamahku juga hebat. Kami tidak pernah mau melupakan kebaikan Tuhan. Indah sekali. Kalau malam ini saudara dan saya diajak untuk berani mengatakan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Persoalannya, seperti apa kita menjalani masa-masa sulit dalam masa pandemi ini? Masihkah kita percaya ada tangan Tuhan yang tetap memimpin hidupmu? Ada tangan Tuhan yang masih menggandeng keluarga kita melewati masa-masa pandemi yang sangat sulit sekalipun. Kalau kita katakan aku percaya, apapun yang terjadi, tenanglah kini hatiku. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan yang akan membimbing langkah hidup saudara dan saya. Mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Mari kita bawa di dalam doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk acara kalam yang boleh kami ikuti saat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami bertumbuh di dalam iman. Menghadapi masa pandemi yang berat dan sulit sekalipun. Hamba doakan anak-anak-Mu satu persatu di kota kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau gandeng tangan kami, Engkau bimbing keluarga kami, Engkau tuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba rindu mendoakan anak-anak-Mu bila ada yang sedang sakit. Tuhan memberkati proses pengobatan yang dilakukan. Tuhan memberkati setiap obat yang diberikan, menghasilkan kekuatan tubuh dan kesembuhan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami juga dukung dalam doa untuk anak-anak-Mu di dalam pergumulan hidup keluarga kami masing-masing. Tuhan yang tahu apa yang menjadi pokok kebutuhan hidup kami. Mari Tuhan Kau yang sungguh akan menyatakan kebaikan-Mu tepat pada waktunya. Ajari kami Tuhan untuk dapat melupakan segala hal yang pahit, kegagalan, kekecewaan kami. Semua boleh kami taruh dan kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Dan beri kepada kami hati yang selalu mengingat-ingat
kebaikan, kasih, dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pelajaran kalam saat hari ini. Kami sambut firman Tuhan dengan mengucap syukur, biarlah firman Tuhan tetap kami simpan dalam hidup kami dan sungguh menyemangati kami untuk menjadi anak Tuhan yang dibentuk karakternya menjadi baru seperti Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, mari kita tutup acara kalam malam hari ini dengan sebuah lagu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo kita nyanyi penuh semangat, kita nyanyi penuh kegembiraan. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbing di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Demikianlah kalam saat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, umur panjang, diberkati Tuhan dalam segala-galanya. Amin.